Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23049. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai satu studi kasus dari mata kuliah Pemodelan dan Simulasi, yaitu mengenai objek bebas. Jadi, pada praktikum ini, kami diminta untuk membuat satu objek bebas dari tiga objek yang berbeda pada Blender dan eh, kami diminta untuk agar setiap objek yang kami buat itu berbeda dengan punya teman-teman kami yang lainnya. Nah, selanjutnya kami juga diminta saat membuat objek bebas itu kami menerapkan topik-topik seperti modifier, material, lighting, dan rendered yang sudah dijelaskan pada pada kelas praktikum sebelumnya. Jadi, tapi sebelum itu, izinkan saya memberitahu tujuan utama dari praktikum ini. Jadi, tujuan utamanya itu adalah agar si mahasiswa itu mampu menggunakan aplikasi Blender untuk menciptakan objek bebas seperti alat makan, bisa juga makhluk hidup, dan lain-lainnya. Nah, mari langsung kita masuk ke alat objek bebas yang saya buat. Nah, jadi di sini itu saya membuat donat dengan piringnya beserta dinding-dinding dan lantai untuk eh, menambah objeknya. Nah, saya sengaja membuat satu berlubang seperti ini supaya akan timbul efek bayangan gitu pada dinding lainnya, sehingga dapat menambah keestetikan pada objek berikut ini. Jadi, objek utama yang saya buat itu adalah donat. Di sini saya membuat 8 buah donat. Setelah itu saya juga membuat satu piring dan eh, 4 plane seperti pada gambar berikut ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan plane-nya terlebih dahulu. Jadi, untuk plane yang pertama, di sini saya menggunakan mesh eh, mesh kotak untuk membuat dindingnya. Tetapi pada dindingan di sini sengaja saya lubangi dan untuk dinding belakang dan alasnya itu saya menggunakan material. Tunggu sebentar biar saya kasih lihat. Nah, di sini saya menggunakan material polygon stone quartz. Nah, itulah. Ini gambar ini saya ambil dari Google. Saya membuat roughness-nya itu saya mengatur seperti roughness, vector, metalik gitunya itu di sebentar. Kok nggak bisa? Nah, di shading. Jadi di shading ini eh di sini saya mengatur agar si lantainya itu merefleksikan bayangan dari si objeknya supaya seperti eh, timbul tampilan seperti kaca gitu. Nah, setelah itu untuk untuk dinding hitam yang ini, kalau nggak satu plain berapa ya? Eh, square ini plain 3 di sini material yang saya gunakan itu saya hanya mengubah base colornya menjadi hitam dan mengatur roughness-nya satu, alpanya satu, dan untuk plane yang kedua di sini untuk materinya itu saya menggunakan sesuai default, jadi saya tidak mengubah apa-apa, warnanya tetap saya pilih warna putih juga.
Nah, setelah itu di sini eh, untuk piringnya saya simpan namanya circle ya. Ya, jadi saya membuat piringnya itu menggunakan objek circle. Nah, di sini saya eh di circle ini untuk material yang saya gunakan itu, oh, saya mengatur roughness-nya itu supaya seperti ini agar tampilannya itu seperti piring kaca dan ya dan yang bisa merefleksikan bayangannya si donat ini. Nah, terus untuk surface-nya saya atur agar weight radiusnya dalam ukuran satu. Setelah itu saya mengubah warna base colornya itu menjadi agak kekuningan supaya nggak pala polos-polos sekali. Nah, di sini itu kalau nggak salah saya juga menggunakan shading dalam pembuatan piringnya ini agar tampak berkilau seperti ini. Jadi dia tuh mengeluarkan efek-efek glossy saat masuk cahaya. Setelah itu kita masuk ke bagian donatnya. Jadi di sini saya untuk membuat donatnya ini saya itu pertama-tama membuat donatnya dulu atau kuenya yang warna coklat ini. Di sini saya lah sebenarnya di sini saya menggunakan eh, tekstur paint untuk mewarnai donatnya ini, makanya kayak timbul efek kayak coklat gitu di bawah, berarti ininya agak agak matang, agak belum matang gitu karena seperti donat biasanya itu bentukan donat biasa itu seperti ini. Kalau nggak salah di edit mode di sini eh, saya juga kita matiin dulu nih semua. Biar tampak jelas gambar si donatnya itu. Nah, di sini, nah, di sini, ya ini berikutnya adalah tampilan lebih jelasnya. Bisa paling di zoom ya. Coba kita pergi ke tekstur paint. Nah, sini. Nah, ini bentukan donatnya. Saya sengaja membuat bentukannya seperti ini supaya dia itu eh, seperti mirip seperti donat pada umumnya. Jadi saya gunakan tools. Kalau nggak salah toolsnya itu ada di sini dah. Di edit mode terus bukan di school ya di school untuk mau bikin apa yang gitu kayak bentuk-bentukannya gitu biar donatnya itu kayak donat beneran. Nah, terus kita ke layout lagi. Nah, untuk donat oh, saya mau bikin donat itu menggunakan objek kalau nggak salah eh ini torus. Jadi seperti itu. Kita masuk ke icingnya. Tunggu pertama-tama kita hidupin ini dulu. Wait a second. Tut 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 tut. Nah, ini dia. Nah, untuk icingnya itu, cara saya membuat icing itu kan nanti kan si toolsnya itu kan diduplicate, baru tuh ditimpa ke atasnya, baru tuh nanti kita masuk ke mode sculpt, terus kayak
pertama-tama kan kita kan itu kan torusnya itu kan kayak dihilangkan setengah. Nah, terus sisa di atasnya itu kita sculpt supaya membentuk icing yang bagus. Kita banyakkan menggunakan, aku kebanyakan menggunakan inflate untuk membuat efek-efek lumer gini. Jadi kayak eh dia saya sengaja bikin agak di ujung-ujung, agak kayak membengkak gitu supaya mm, nampak coklatnya itu kayak icingnya itu lumer gitu. Untuk colornya material yang saya gunakan di icing itu ini pengaturan untuk untuk donat ini ya. Pengaturan donatnya itu seperti ini dan untuk icing lah ini kan. Aigo sedang lag. Maaf. Nah, inilah untuk icing yang icing ke berapa ini? Nah, kita bikin contohnya icing ke berapa nih? Ke ini deh. Nah, untuk icingnya ini adalah pengaturan yang saya gunakan pada icingnya. Nah, untuk membuat ini apa namanya? Sprinkle. Di sini saya gunakan dua bentuk sprinkle yaitu round dan cylinder. Jadi yang cylinder ini saya gunakan tiga macam juga. Jadi eh bentar, sini saya hidupin dulu. Nah, ini. Jadi untuk si silinder yang ini paling kecil, ke sedang, ke besar. Saya sengaja buat tiga silindernya ini supaya kayak eh, untuk series itu kan biasanya kan ukuran itu nggak tetap, ada yang kayak patah-patah gitu. Jadi saya sengaja bikin tiga silinder supaya kayak mengikuti donat yang pada umumnya gitu. Selanjutnya di sini saya juga membuat satu materi sprinkle lagi, yaitu spare. Itu bulatannya seperti ini. Saya nggak ubah, saya hanya bikin satu bentukan aja karena ya rata-rata yang eh, sprinkle yang bentuknya spare itu rata-rata ukuran itu sama. Nah, selanjutnya untuk proses saya membuat sprinkle-nya ini saya nggak bikin satu-satu, jadi saya menggunakan geometry notes gitu. Nah, di sini jadi saya gunakan yang tunggu, kok nggak bisa? Lah, kok bisa kasih tunjuk? Oh, tapi tekan dulu icing. Nah, untuk ini bisa. Nah, ini bagus. Bagus. Nah, di sini itu saya menggunakan geometry notes untuk membuat eh, si sprinkle-nya itu melekat pada icingnya secara sempurna dan jumlahnya itu kayak acak dan tapi dia kayak sempurna randomize-nya. Makanya di sini saya menggunakan eh, random value untuk membuat taburan sprinkle-nya itu kayak menyebar secara sempurna. Saya juga menggunakan rotation untuk membuat rotasinya itu beragam-ragam, tidak hanya satu arah. Ini sebenarnya nggak perlu. Nah, saya membutuhkan 3 hari untuk mempelajari ini. Dan ini untuk versi dari, oh ini dari Silong kan, yang tadi. Nah, ini bukan. Mana ya ini ya? Enggak, ini ya. Nah, untuk yang sprinkle yang spare saya menggunakan geometry notes-nya seperti ini. Nah, eh bentar.
Jadi seperti itu. Terus untuk em, jumlah maksimal sprinkle itu dapat diatur di sini. Jadi kita itu dapat membuat berapa jumlah sprinkle per donat sesuka hati kita. Nah, di sini saya bikin secara acak ya ukuran untuk ukurannya, untuk banyaknya. Jadi kayak eh, banyaknya sprinkle per donat itu berbeda-beda. Di sini juga saya ada juga mau bikin donat yang tanpa sprinkle untuk menambah variasi donatnya. Selanjutnya saya akan masuk untuk menjelaskan mengenai warna dari si sprinkle-nya itu bagaimana saya membuatnya. Jadi saya menggunakan shading, shading, shading untuk membuat efek metalik seperti ini saya menggunakan shading. Jadi tunggu, di sini ada oval gold kayak gitu. Nah, untuk yang sprinkle yang gold itu saya menggunakan shading seperti ini, jadi kayak saya tentukan dulu. Jadi kayak proses pembuatan itu kan eh, saat si sprinkle-nya itu kok misalnya dibuat secara manual itu kan kayak kita misalkan ada tiga tadi kan si bentar. Nah, eh, jadi kan di sini ada tiga nih, tiga silinder. Nah, kalau misalnya kita kasih satu warna pada silinder yang ini, kayak jadi silinder yang pendek itu semua warnanya itu aja. Nah, saya mengakali bagaimana sih cara membuat kayak satu sprinkle itu kayak punya tiga varian warna gitu dengan cara yang mudah. Nah, itulah saya gunakan shading untuk membuat eh, si warna si sprinkle itu bermacam-macam. Nah, di sini ada color ramp itu kayak kita menentukan warna-warna apa saja yang ingin kita gunakan sebagai warna si sprinkle-nya. Terus saya gunakan ini sebagai base color kan. Terus untuk metallicnya saya hubungkan ke color ramp yang warna kuning dan warna kuning dan warna putih. Nah, saya memilih warna kuning karena warna kuning ini agak keemasan kalau misalnya eh dilihat secara jelas kan. Nah, setelah itu nih untuk nah seperti ini kalau misalnya mode mode apa sih namanya? Ini kan plain. Ya. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan color ramp, menghubungkan color ramp ini dengan roughness-nya untuk mengubah kayak eh, pantulan dari si metalik ini. Jadi saya sengaja membuatnya itu warna hitam dan abu-abu supaya kayak dia mempertegas kayak kalau ini misalnya itu kayak metal benar-benar metalik. Nah, kalau misalnya di zoom ini menurut saya sangat cantik jika dibuat seperti ini. Nah, di sprinkle-nya saya gunakan sprinkle yang spare itu saya gunakan teknik yang sama juga. Jadi total maksud saya jadi seperti inilah hasilnya. Ntar kok ini berubah. Oke, seperti itulah untuk penjelasan dari si donat. Terus saya juga kayak si donat ini saya timpah-timpah per donatnya itu supaya terlihat lebih seperti donat. Saya timpah-timpah secara acak, terus saya rotate juga dia supaya supaya tampilannya itu berbeda-beda. Sebenarnya ini semua donat ini sebenarnya itu satu satu model yang sama donat dengan icingnya, tetapi jika kayak diubah rotasinya itu kayak berbeda gitu, jadi kita nggak perlu capek-capek untuk membuat 8 buah donat. Nah, tadi saya nggak sengaja mengubah plain ini ya, ubah warna dari si piringnya.
Bentar saya perbaiki materi lah. Oh salah. Circle, source-nya ini dah. Jadi mat sprinkle yang aku pakai ya. Dadah. Jadi terganti. Dah. Nah, begitu dia. Ini warna donatnya. Terhapus ke? Tak mungkin lah. Nih, lah. Enggak tadi malah seperti ini warnanya kayaknya aku terpencet. Ini tadi warnanya kan. Nah, seperti ini. Nah, untuk lightingnya itu, cara saya bikin lightingnya itu supaya terlihat seperti kayak sore hari gitu. Nah, di sini aku buka yang ini apa namanya? World. Terus saya ubah colornya itu jadi sky texture. Terus saya ubah-ubah sun size-nya itu kayak dari jadi satu sun size itu eh, untuk mengubah besar dari si mataharinya. Nah, kalau misalnya untuk memakai fitur ini itu kita perlu kayak mengatur scan-nya itu render engine-nya itu menjadi cycles, terus device-nya itu sengaja menggunakan GPU supaya lebih kencang gitu. Nah, berikut ini adalah tampilan dari kameranya. Bagus. Nah, dah. Demikianlah video presentasi dari saya. Sebenarnya saya memerlukan 3 hari untuk membuat ini, karena ini menurut saya sangat susah untuk membuatnya dengan tutorial dari YouTube. Oke, demikianlah video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.